Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugi berhasil menciptakan kegiatan positif bagi warga binaannya. Sohibur Rahman selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugi bekerja sama dengan suatu perusahaan berhasil menciptakan suatu lapangan kerja bagi napi yang sedang menjalani proses masa tahanannya. Sohibur Rahman dalam kesempatan itu mengatakan, mengingat pengalaman saat menjabat Kalapas Kota Agu, ia berhasil memanfaatkan beberapa bidang tanah dengan menanam serai. Setelah panen serai akan diolah menjadi minyak. Untuk itu, Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah menerapkan hal serupa yang saat ini mulai membuahkan hasil. Melalui tenaga yang sudah terlatih khusus, ia memanfaatkan serai yang sudah ditanam dan saat ini telah memasuki masa panen. Di mana serai merah ini kami sudah tanam 5 bulan yang lalu pada saat kami baru di sini, dengan harapan ini sebagai wujud proses pembinaan kemandirian untuk warga binaan kami. Nah, dalam rangkaian ini juga proses pembinaan ini melalui berbagai banyak tahapan. Yang pertama dari penanaman, karena memang begitu kami melihat tekstur tanah dan kandungan airnya cukup di Lapas Gunung Sugi ini, makanya kami mencoba dengan menanam serai merah. Serai merah ini nantinya sebagai turunan untuk hasilnya, yaitu untuk minyak asiri, di mana minyak asiri ini nantinya juga kebetulan kami bekerja sama dengan PT Dewara Nusa Jaya. Nah, ini yang pihak kemitraan kami ini yang menggandeng kami untuk bisa bersama-sama menggali potensi yang ada di Lapas Gunung Sugi. Nah, kebetulan bahan baku dan bibit itu dari mereka, termasuk dari alat penyulingannya. Nah, proses ini dalam setahun nantinya kita rencanakan akan 3 kali melaksanakan pemanenan. Di 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, dan yang terakhir di 10 bulan. Dalam setahun bisa 3 kali panen. Nah, proses ini kami sudah lalui semua, dan ini adalah proses panen pertama perdana kami di areal kurang lebih sekitar 2 hektar untuk bibit dan tanaman serai kami. Kawan-kawan nanti bisa lihat bagaimana proses dari pemanenan hingga penyulingan serai ini menjadi minyak asiri. Jangan tengah. Tunggu bentar. Nah, abang. Yuk. Ayo. Terlalu subur ini serainya. Sampai 100 derajat Celcius. Saat itu sudah terpenuhi, mudah-mudahan hasilnya bisa dapat hasil yang terbaik. Setelah mereka dibakar, dikukus, di dalam sini ada kira-kira kurang lebih 100 kg daun serai merah. Ini nanti dikukus, hasilnya akan menguap. Uapnya inilah yang mengalir nantinya dari pipa stainless ini. Mengalir lewat pipa stainless ini, terus muter melewati pipa kondensor. Didinginkan di pipa kondensor ini. Terus ke bawah, keluarlah uap dingin yang berbentuk cair. Inilah di hasilnya, uap dingin yang berbentuk cair, yang kemudian kita saring. Uapnya masih agak terasa hangat. Dari uap ini kita buat saringan. Kita pisahkan antara minyak dengan air. Minyak berada di atas, inilah minyak murni yang kita harapkan. Sedangkan di bawah ada air yang masih sedikit mengandung minyak. Dari segini banyak yang kita hasilkan, kita akan lakukan penyaringan. Dialirkan melalui lubang yang telah kita sediakan. Keluar hanya airnya saja, maka dia keluar dari bawah. Minyak
tetap tertinggal di atas. Mengalir terus sementara airnya datang. Setelah jumlah air sudah mulai berkurang, tinggal sedikit, kita bersiap untuk melakukan penyaringan. Kita menggunakan kain fonel untuk menyaring, memisahkan antara air, minyak, dan kotoran. Silakan dituangkan. Dari sinilah proses hasil yang kita inginkan. Terlihat di sini di bawah, minyak murni, minyak serai merah mengalir. Hanya minyaknya saja. Sedangkan air dan kotoran tetap tertinggal di atasnya. Terpisah, hanya air dan kotoran yang tersisa. Satunya minyak serai ini, salah satunya adalah pembuatan minyak wangi. Dengan sedikit biangnya saja, dia dapat mengeluarkan aroma yang sedikit beraroma indah. Jadi kalau ini apapun bakar di sini. Dari bakar di sini, ini kan sesuai nih. Jadi ini ada beberapa catatan menarik sebenarnya kenapa kami pengen membudidayakan dan sampai akhirnya melaksanakan penyulingan untuk serai merah ini, karena banyak gunanya. Pertama, ini sebagai bahan baku untuk kosmetik. Yang kedua, sebagai minyak untuk asiri, untuk parfum, dan salah satu juga yang saya tahu untuk turunan bahan bakar untuk daya apalah namanya itu yang nanti akan kita juga coba sondingkan ke kawan-kawan yang di luar. Nah, proses ini memang panjang sebenarnya, karena dari proses pemanenan hingga penyulingan ini butuh waktu panjang. Kami dengan volume 100 kilo ini untuk satu hari bisa melaksanakan penyulingan sebanyak 2 kali, dan hasilnya pun tidak banyak. Dalam satu hari untuk 2 kali penyulingan ini hasilnya sekitar 700 mililiter, ya nggak sampai satu per 100 kilonya. Jadi memang kecil, karena memang ini prosesnya butuh proses panjang, pembakarannya harus maksimal. Terus nanti dari situ campuran air dan uap itu akan disuling, dibedakan sehingga pada akhirnya menjadi minyak asiri. Nah, ini kerjasama kami dan kemitraan kita di luar yang dari Nusa Kambangan, ya, yang juga sudah berhasil di Kota Agung. Ini yang untuk kedua kalinya di Lapas Gunung Sugi di wilayah Lampung. Rencana pendistribusian selain dengan mitra ada nggak Pak dengan kami ini karena mereka menyiapkan bibit, menyiapkan alatnya, alat sulingnya. Jadi kami hanya menyiapkan tenaga kerja dan lahannya saja, sama pengerjaan selama proses ini ditanam sampai dengan dipanen itu. Nah, untuk pembagiannya nanti itu kami akan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Buana Informasi melaporkan.